wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari @mwv_mystic. Yang mau berkunjung, saya sertakan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Sengketa tanah dibayar darah. Sebuah catatan seorang pengacara ketika berhadapan dengan lawan hukum yang menghalalkan segala cara demi menang. Ini adalah kelanjutan dari bagian 4 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1-4 lewat link di bawah ini. Sengketa tanah berdarah bagian 5, tumbangnya partner. Mari kita lanjut ceritanya. Sekarang, kasih airnya sekarang, perintahku dengan nada sedikit membentak. Denny yang semula terlihat bingung mulai kembali kesadarannya dan segera merogoh satu botol air mineral kemasan berisi air yang sudah dibacakan Mak Enim di dalam tasnya. Sekar yang saat itu sudah sampai di ambang pintu refleks berhenti dan melihat ke arah kami berdua karena teriakan saya. Denny menuangkan air itu ke telapak tangan lalu terlebih dahulu mengucapkan bismillah. Ia mengusapkan ke wajah Pak Benny beberapa kali. Perlahan-lahan tubuh Pak Benny semula tegang mulai kembali lemas dan normal. Begitu juga dengan matanya yang melotot ke langit-langit perlahan kembali sayu seperti semula. Denny masih terus mengusap wajah Pak Benny dengan tangannya yang basah oleh air pemberian Mak Enim. Hingga pada usapan kesekian dalam mulut Pak Benny yang sejak tadi tertutup sedikit terbuka dan beliau menghela napas panjang. Astagfirullah, ujar Pak Benny. Mulutnya memang belum terbuka sempurna dan masih pelo atau miring. Namun kami bisa mengerti kalimat yang dikeluarkan beliau adalah kalimat istighfar. Bapak, Sekar langsung melangkah cepat berbalik ke arah Pak Benny dan mulai menangis. Namun tiba-tiba dari kasur di sebelah terdengar suara benda berat yang jatuh. Denny yang khawatir itu suara pasien yang terjatuh segera menyingkap tirai di atas kasur Pak Benny dan pasien di sebelahnya. Namun saat gorden itu dibuka, kasur di sebelah kosong. Bahkan kematian pasien itu tidak dilapisi spray maupun selimut, yang menandakan sejak awal memang tidak ada pasien menempati kasur itu. Denny dan saya berpandangan beberapa saat sebelum kami kembali fokus pada Pak Benny. Kami menepis sementara kebingungan kami dan mementingkan kondisi Pak Benny terlebih dahulu. Astagfirullah. Pak Benny terus beristighfar. Perlahan suara serta pelafalannya semakin jelas, meskipun belum sempurna. Tidak hanya Pak Benny, saya juga spontan ikut beristighfar dalam hati. Kemudian saya mulai merasa ruangan ini menjadi normal. Rasa sesak dan pengap itu menghilang, berganti dengan dingin dari pendingin ruangan dan menjadi suasana ruang inap sebagaimana mestinya. Saya menjadi lebih kuat untuk maju mendekati Pak Benny yang masih belum berhenti beristighfar berulang-ulang. Sekar yang ada di sisi Pak Benny memeluk tangan bapaknya itu dengan derai air mata. Ia berkali-kali mengucapkan syukur karena masih bisa mendengar bapaknya berbicara. Setelah beberapa hari mulut Pak Benny tertutup rapat dan bahkan untuk makan sangat sulit. Mas, tadi bapak dikasih apa? Tanya Sekar setelah menyeka air matanya. Denny melihat bingung untuk menjelaskannya pada Sekar. Khawatir Sekar adalah tipe orang yang sejenis dengan Sandra atau Mas Danu. Mbak Sekar, maaf dulu sebelumnya. Tapi kalau boleh tanya, Mbak Sekar percaya nggak sama hal mistis? Tanya saya mengalih pertanyaan sebelum Denny menjawab. Namun Sekar hanya diam. Ia melihat saya beberapa detik dengan pandangan kosong lalu kembali melihat ke Pak Benny. Kalau saya bilang Bapak saat ini terkena guna-guna, menurut Mbak gimana? Apa Mbak percaya? Tanya saya lagi.
semakin menjuruskan pertanyaan saya. Jujur, saya tidak begitu percaya sama begitu, Mbak. Tapi memang yang kejadian sama Bapak sekarang dan di rumah beberapa waktu belakangan ini udah di luar nalar logika saya, Mbak. Saya juga bingung gimana ceritanya ke orang karena saya yakin orang-orang bakal ngira saya ngarang. Jelas, Kak. Jadi, selama keadaan Bapak yang tiba-tiba sakit, ada kejadian lain di rumah kamu? Denny ikut bertanya. Sekar mengangguk dan mulai bercerita. Sekar tinggal berdua saja dengan Pak Beni di rumah. Sekar adalah anak terakhir Pak Beni. Anak-anaknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal dengan pasangannya masing-masing. Sementara istri Pak Beni sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Pada malam sebelum Pak Beni jatuh sakit, Sekar sempat mendengar suara berisik yang berasal dari halaman rumah. Suaranya seperti langkah banyak orang yang juga saling mengobrol. Saking banyaknya sumber itu yang bisa terdengar hanya seperti gumaman. Sekar menyadari suara itu saat itu tengah berbaring di kamarnya. Karena mengira ada rame-rame di depan, ia bergegas keluar kamar dan mengecek ke halaman. Namun, tepat saat Sekar membuka pintu, keadaan di luar ternyata kosong. Dan suara gumaman kerumunan orang tadi menghilang begitu saja. Sekar masih sempat menengok ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Sebelum tiba-tiba saja dari arah atap belakang rumahnya terdengar suara hantaman benda keras dan besar yang seakan-akan jatuh dari langit. Sekar langsung berlari ke dalam rumah dan keluar melalui pintu belakang untuk melihat keadaan atapnya. Namun atap belakang rumahnya juga masih normal. Tidak ada tanda-tanda dihantam sesuatu. Padahal suaranya tadi sangat keras dan seharusnya meninggalkan bekas kerusakan. Meskipun sudah mendapatkan dua hal yang aneh malam itu, Sekar yang tidak begitu percaya hal mistis masih berpikiran keduanya merupakan hal yang bisa dijelaskan secara logis. Ia kemudian tidur tanpa mengira itu adalah pertanda buruk yang mengintai ayahnya. Keesok paginya, Pak Beni ditemukan pingsan dan dibawa ke rumah sakit sampai keadaannya seperti sekarang. Aneh rasanya Pak Beni mendadak drop seperti ini karena menurut Sekar, bapaknya jarang sakit. Untuk seusia Pak Beni, beliau juga tergolong orang yang memiliki kesehatan baik. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan dokter yang mengatakan bahwa kesehatan Pak Beni sebenarnya dalam kondisi normal. Dan gak cuma di rumah, Mbak. Selama saya nungguin Bapak, saya juga ngalamin hal aneh di sini. Ini kursi-kursi ini pernah saya dengar gerak sendiri. Ranjang di sebelah bunyi kayak ada yang tidurin, padahal kosong. Dan bahkan air kamar mandi kerannya bisa tiba-tiba keputar sendiri. Jelas Sekar dengan wajah takut. Jadi kalau kami bilang Bapak saat ini karena efek dari guna-guna, Mbak percaya? Tanya saya sekali lagi pada Sekar. Saya percaya. Tiba-tiba Pak Beni menjawab pertanyaan saya. Suaranya masih pelan dan cara bicaranya yang masih pelok. Mulutnya miring ke salah satu sisi. Kami bertiga serentak melihat ke arah Pak Beni yang berusaha sekuat tenaga untuk bercerita. Dengan suara pelan dan pelapalan yang sesekali kesulitan, Pak Beni menceritakan apa yang sebenarnya ia alami pada hari itu. Malam itu Pak Beni mengalami ketindihan saat kondisinya setengah sadar dan tidur. Di samping kasur tempat beliau terbaring, beliau melihat sosok makhluk yang wujudnya menyerupai apa yang Denny lihat saat pertama kali menjenguk Pak Beni. Sosok berwajah hitam dengan wajah terkelupas seperti luka bakar yang dicongkel dan mulutnya tanpa bibir yang memperlihatkan barisan gigi makhluk itu. Sosok itu menurut Pak Beni hanya dia memandanginya dari sisi ranjang. Pak Beni saat itu histeris dan hendak berteriak. Namun bibirnya tidak bisa terbuka. Jika ketindihan yang biasa terjadi pada orang lain bisa selesai saat orang tadi sadar atau tersentak, maka hal ini tidak berlaku pada Pak Beni. Pak Beni tetap dalam kondisi mulut terkatup dan lidah kaku itu sepanjang malam. Selama berjam-jam Pak Beni mencoba berteriak dan bergerak, namun hasilnya nihil. Setiap ia mencoba membuka mulutnya, ada rasa sakit yang luar biasa. Seakan ada jarum yang menusuk bibirnya dari atas dan bawah.
Dan entah sejak jam berapa, Pak Beni yang terus berusaha berteriak, kemudian kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat sudah sadar di rumah sakit, Pak Beni masih belum lepas dari teror makhluk yang ia lihat di rumah. Sosok tanpa bibir itu terus menemani Pak Beni selama ia dirawat. Sesekali ia muncul secara sekelebat, namun beberapa kali ia muncul cukup lama. Saat ia muncul, tubuh Pak Beni akan kaku, seakan-akan terpaku menatap wajah sosok mengerikan itu. Pak Beni ingin sekali menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan pada Sekar. Namun bibirnya masih terkunci, jangankan berbicara, membuka mulut saja sangat susah dan sakit. Saya tadi ingin menulis apa yang saya lihat, namun saya khawatir Sekar akan ketakutan atau sebaliknya. Dia tidak akan percaya apa yang Bapak lihat, ujar Pak Beni. Pak, Denny sebenarnya dari sejak pertama kesini sudah lihat ada jahitan di bibir Bapak yang bikin Bapak tidak bisa bicara. Dan makhluk yang berdiri di samping Bapak itu juga, papar saya. Iya, saya juga dengar waktu Mas Denny nyeletuk itu. Saya udah kasih kode mata buat Mas Denny, bilang itu ke yang lain. Tapi Mas Denny malah diam, habis saya kodein. Jelas Pak Beni. Walah, itu Bapak melotot suruh saya bilangin ke orang lain. Saya kira marahin saya karena asal nyerocos Pak. Hehehe. Denny nyengir. Saya hanya menggeleng. Sementara Sekar tidak berkomentar apa-apa lagi dan hanya mendengarkan percakapan kami bertiga. Ini saya tinggalin air yang saya pakai buat usap wajah Pak Beni tadi. Bapak bisa pakai buat minum juga. Dan kalau sudah mau habis, bisa ditambahin pakai air lain. Baca bismillah juga ya Pak sebelum minumnya. Ujar Denny menyodorkan satu gelas plastik besar berisi air dari Mak Enim. Sekar menerima air itu dan meletakkan di meja samping ruangan. Terima kasih Mas, Mbak, ujar Pak Beni dan Sekar bersamaan. Sama-sama Pak, nanti kalau kondisi Bapak sudah baik, Bapak bisa lanjutin pengobatannya ya ke orang yang paham. Karena kata orang yang kasih air ini sifatnya cuma sementara. Gak bisa sampai ngilangin sepenuhnya. Kalau Bapak tidak punya kenalan, saya ada rekomendasi orang yang sama yang kasih air ini, tambah Denny. Pak Beni mengangguk paham. Untuk cerita Bapak yang Bapak alami bisa disimpan sama Bapak sendiri aja ya Pak. Cukup kita aja yang tahu, jangan ceritain ke Mas Danu atau Pak Cahyo. Bapak cukup cerita seputar persaksian Bapak aja kalau sama mereka berdua. Pesan saya. Menghindari Pak Beni cerita ke orang yang salah. Iya baik Pak, nanti kalau badan saya udah benar-benar pulih, saya hubungi Mas Danu. Oh iya, Mbak Sekar, bisa simpan nomor saya sama Mas Denny ya. Nanti kalau ada apa-apa, kenapa atau butuh bantuan, Mbak bisa hubungi kami berdua, ujar saya. Setelah itu kami berpamitan pulang. Bisa dibilang kondisi Pak Beni jauh membaik, meskipun beliau masih kesulitan membuka mulutnya dan pelapalannya saat berbicara masih kurang jelas. Namun itu sudah kemajuan besar. Setelah berhari-hari Pak Beni sama sekali tidak bisa berbicara. Hari Sabtu setelah mengunjungi Pak Beni, saya dan Denny lanjut menjenguk Kiai Hanif yang masih di rumah sakit beliau. Saat di sana, Pak Beni menelepon Denny dan mengabari dirinya sudah keluar dari rumah sakit, sekaligus meminta kontak Mak Nim untuk pengobatan lanjutan. Pak Beni lalu diarahkan untuk berobat dengan Mak Nim pada hari Minggu. Namun saat Pak Beni diobati itu saya tidak ikut untuk mendampingi beliau karena ada yang harus saya kerjakan di rumah. Berdasarkan cerita Denny yang menemani Pak Beni, Mak Enim memerintahkan Pak Beni untuk mandi besar, menjaga ibadah wajib dan merutinkan ibadah sunnah, serta membaca zikir-zikir agar terlindung dari kejahatan manusia. Mak Enim berkata, melalui cara-cara tersebut, buhul atau media yang digunakan pengirim Pak Beni, insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Buhul itu harus segera dimusnahkan. Dengan
tata cara tertentu agar gangguannya berhenti. Pak Beni melaksanakan saran Mak Nim dengan baik setelah pengobatan tersebut. Pak Beni yang merasa yakin dirinya sudah sehat segera mengabari kami bahwa ia siap bersaksi pada sidang minggu depan. Kami dari tim kuasa hukum sebenarnya sudah menyarankan beliau untuk beristirahat dahulu. Namun beliau bersikeras untuk segera bersaksi. Ketika menghubungi Mas Danu melalui telepon mengenai kesiapan Pak Beni untuk bersaksi, sebenarnya bisa terdengar cara bicara beliau belum 100% normal. Hanya saja pelafalan beliau sudah sangat jelas dan mudah dipahami daripada saat di rumah sakit. Sudah kewajiban saya untuk berbicara terkait kasus ini Mas Danu selagi kondisi saya masih baik. Saya akan bersaksi untuk Mbak Yati. Ini kewajiban saya selaku orang yang sudah banyak dibantu oleh beliau. Pungkas Pak Beni melalui sambungan telepon dengan Mas Danu siang itu. Karena saksi yang begitu ingin maju, Mas Danu akhirnya menjadwalkan agenda persaksian sesuai keinginan Pak Beni. Sepanjang minggu itu kami menjalani aktivitas seperti biasanya. Kami disibukkan dengan draft klien dan tentunya dokumen pendukung kesaksian Pak Beni Kamis nanti. Saya dan Denny sudah merasa lega. Kasus yang kami rasa adalah sebab kami semua mendapatkan gangguan sepertinya akan kami menangkan dalam dua sisi. Kami menang dari sisi hukum sekaligus kami menang karena berhasil selamat dari niat buruk pelaku yang ingin mencelakai kami. Selama seminggu itu baik saya, Denny, Sandra maupun Akil sudah tidak lagi mengeluh apapun. Sandra juga sudah kembali dalam mode juteknya dan tidak lagi parnoan. Perasaan aman ini akhirnya membuat Denny tergerak membicarakan tentang kiriman dan kasus ini pada saya. Sore itu di pantry, saya dan Denny sedang duduk sambil menikmati minuman hangat kami masing-masing sepulang dari meeting klien. Pandangan saya tertuju pada televisi yang sedang menyiarkan berita dalam negeri, sedangkan Denny selonjoran sambil bermain handphone. Pak, gua masih penasaran, ujar Denny membuka obrolan. Penasaran kenapa? Gua heran, kenapa ya kiriman kita aja ya? Peran kita nggak terlalu vital dan kita bukan pengambil keputusan. Terus apa alasannya ya? Saya menaikkan bahu. Karena saya pun tidak paham. Pertanyaan yang sama juga Denny tanyakan ke Kiai Hanif dulu. Dan saat itu Kiai Hanif tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi gue masih yakin emang perkara Bu Yati ini yang bikin kita begini. Tanya tambah Denny. Mungkin. Dengan keadaan Pak Beni kemarin gue pun juga ngerasa begitu. Jawab saya. Bukan mungkin lagi sih kalau menurut gue, tapi emang pasti. Sadar gak Pak, yang kena gangguan fisik dan disamperin sampai rumah itu cuma gue, lo sama Sandra. Sedangkan Akil enggak, karena emang cuma dia yang gak terlibat di kasus ini. Dan gak ada tanda tangannya di surat kuasa kan. Saya menghentikan serupatan kopi susu dan seperti sadar akan hal itu. Benar juga, dia cuma lihat yang nempel di lo aja kemarin kan, balas saya. Denny mengangguk puas karena analisanya saya setuju. Tapi ya semoga aja dengan kita masing-masing udah bisa bentengin diri dan Pak Beni juga udah kuat, kita bisa nepis kiriman-kiriman lain sampai perkara ini selesai dan selamat datang ke kehidupan normal gue, Mam Denny. Rabu malam, satu hari sebelum jadwal sidang rencananya akan menghadirkan Pak Beni sebagai saksi dan pengajuan beberapa dokumen penting hasil penelusuran seluruh karyawan masih berada di kantor. Di dalam ruang kerja itu ada saya dan Akil, sedangkan Denny, Sandra, dan Andre, salah satu anak magang kantor, sedang berada di dalam ruangan meeting untuk menyusun keperluan sidang besok. Semua berlangsung tenang dan aman terkendali. Masing-masing sibuk dengan urusan pekerjaannya sendiri. Hingga sekitar jam 8 malam, Mas Danu masuk kembali ke kantor
dengan jersey olahraga, menenteng tas gym, dan sambil bersiul santai melewati kubikel kerja kami. "Pak, daftar pertanyaan buat besok udah kamu siapin kan?" tanya Mas Danu ketika melewati kubikel saya. "Udah Mas, nanti saya print dan antar ke meja Mas Danu buat di recheck," jawab saya sambil tetap fokus ke layar di hadapan saya. "Oke, thanks," jawab Mas Danu, lalu terus berjalan menuju ke ruangan. Saya terus mengetik selama beberapa waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Mas Danu. Setelah selesai, saya print daftar pertanyaan yang tadi beliau minta dan membawanya ke ruangan. Saat saya masih berjalan menuju ruangan Mas Danu, tiba-tiba saja pintu ruangan Mas Danu terbuka dari dalam. Mas Danu terlihat muncul keluar ruangan berjalan satu langkah, lalu bruk. Tubuh Mas Danu ambruk di depan pintu. Saya hanya berdiri dalam posisi saya selama beberapa detik, mencerna apa yang terjadi di hadapan saya. Mas Danu tadi dalam keadaan baik-baik saja dan tiba-tiba beliau tersungkur beberapa meter di hadapan saya. Lamunan saya baru terpecah setelah Akil bangkit dari duduknya dan berlari menghampiri tubuh Mas Danu sambil memanggil-manggil namanya. Mas Danu, kenapa Mas?" Mas Danu bangkit dan bertopang pada tangannya. Kini posisinya seperti hendak merangkak. Pandangannya terlihat kosong dan wajahnya pucat. Namun ia dalam kondisi sadar. "Mas," panggil Akil lagi. Mas Danu memandangi Akil dengan wajah bingung namun tidak mengatakan apapun. "Mas bisa bangun?" tanya Akil sambil mencoba menopang tangan Mas Danu untuk membantunya berdiri. Namun bantuan itu tidak ditanggapi Mas Danu yang tetap dalam posisi seperti merangkak. "Kak, panggil Denny sama Asep coba, bantuin angkat badan Mas Danu," pinta Akil. Saya mengangguk dan segera pergi ke pantry dan ruang meeting untuk memanggil Denny dan Asep. Dengan sigap keduanya menghampiri Mas Danu yang saat itu sudah terduduk meluruskan kakinya. Tanpa banyak bertanya, ketiganya menggotong tubuh Mas Danu ke pantry dan meletakkan beliau di sofa pantry yang cukup panjang. Pandangan Mas Danu masih kosong dan tidak menyahut ketika kami tanyakan beragam pertanyaan. Air mukanya menggambarkan beliau masih dalam keadaan shock. Asep lalu membuatkan Mas Danu teh manis hangat dan meminumkannya pada beliau menggunakan sedotan. Mas Danu hanya menghisapnya beberapa kali sebelum melepaskannya lagi sedotan itu dari ujung bibirnya. "Mas, udah berasakan enak?" tanya Denny. Sementara itu kami yang lain mengerubungi sofa tersebut. Mas Danu tidak langsung menjawab pertanyaan itu, namun kali ini pandangannya tertuju pada kedua kakinya. Alis matanya turun dan dahinya mengkerut seperti orang yang sedang mengangkat beban berat. Lalu beliau mengembuskan napas besar yang dari tadi ia tahan. "Kenapa kaki saya nggak bisa gerak ya?" gumamnya. Kami semua saling berpandangan dan melihat ke arah kaki Mas Danu. Denny mencoba menyentuh tangan Mas Danu untuk memastikan. "Keras Mas?" tanya Denny sambil mencet-mencet kaki Mas Danu. "Kerasa? Ini?" tanya Denny lagi setelah memindahkan jarinya. "Kerasa," jawab Mas Danu lagi. "Tapi nggak bisa digerakin?" tanya Denny lagi. Mas Danu lalu nampak berusaha menggerakkan kakinya, namun hanya jari-jarinya saja yang bergerak. "Gak bisa Den, rasanya kayak dipasung," ungkap Mas Danu. Kami lagi-lagi saling melempar pandangan. Mas Danu adalah pribadi yang menerapkan pola hidup paling sehat di antara kami semua di kantor ini. Apa orang seperti Mas Danu kena stroke? Mengetahui ada yang tidak beres, Akil dan Asep lalu membawa Mas Danu menggunakan mobil ke rumah sakit terdekat. Kami yang lain diperintahkan untuk tetap bekerja karena agenda sidang besok yang tidak boleh ditunda. Akhirnya kami secara terpaksa melanjutkan pekerjaan kami seakan-akan tidak ada kejadian sebelumnya. Denny, Sandra, dan Andre kembali pekerjaannya mereka masing-masing dan tidak membicarakan lagi tentang tumbangnya Mas Danu. Sedangkan saya belum bisa fokus lagi untuk meneruskan pekerjaan saya yang lainnya. Saya terus terbayang keadaan Mas Danu ketika berdiri di depan ruangan sebelum jatuh.
Mas Danu tidak tersandung ataupun salah langkah. Saya sempat melihat keanehan itu yang hanya berlangsung beberapa detik. Ada sesuatu yang membuat Mas Danu jatuh. Walaupun samar, tepat saat sebelum Mas Danu jatuh, saya sempat melihat ada tangan anak kecil berkulit hitam legam yang memeluk kedua kaki Mas Danu dari belakang. Apa sekarang orang itu sudah mengincar partner? Batin saya. Saya melihat ke arah kubekel Dani. Ingin rasanya saya segera membagikan kegusaran pikiran saya malam itu dan apa yang saya lihat tadi dengan dia. Namun Denny terlihat sangat fokus. Bahkan lagu-lagu yang biasanya ia putar dengan volume cukup tinggi malam ini terdengar lebih pelan. Sama halnya dengan Denny, Sandra juga sudah tidak bisa diganggu. Saya juga enggan untuk berbagi apa yang saya lihat pada Sandra. Kami sudah memasuki masa tenang setelah sekian lama mengalami teror. Sandra baru saja sembuh dari sikap parnoannya dan saya tidak mau ia kembali parnoan lagi karena cerita malam ini. Saya kembali ke kubikel saya dan berusaha keras mungkin untuk kembali fokus. Meskipun bayang-bayang dua tangan yang memeluk kaki Mas Danu terus berulang di kepala saya. Apa ini masih berhubungan? Apa sudah waktunya Mas Danu dan para partner tahu tentang kasus yang sepertinya berbahaya untuk personel kantor ini? Namun malam itu saya urungkan semuanya dan kembali bekerja. Tanpa banyak jeda istirahat dan mengobrol, kami semua selesai sekitar jam 11 malam. Yang udahan bisa langsung pulang aja ya, biar gue yang nengokin Mas Danu malam ini. Tadi dikabarin Akil kalau Mas Danu masih di IGD. Antri tunggu kamar perawatan, ujar Denny yang diiyahkan karyawan yang tersisa di kantor. Setelah membereskan semua pekerjaan, kami pun bubar. Saya memilih untuk tidak pulang ke rumah saya malam itu. Selain karena saya tak cukup trauma lewat jalan alternatif berjalan itu lagi, saya juga butuh tempat untuk bercerita. Maka dari itu saya memutuskan untuk menginap di rumah kakak kandung saya, Kak Chandra. Kak Chandra tinggal di salah satu daerah di Jakarta Pusat bersama istri dan anaknya. Beliau punya usaha warnet yang berada di garasi rumah dan buka hingga pagi dini hari. Saat saya datang, warnet tersebut masih penuh. Suara teriakan dan upatan daripada pemain game online di warnet Kak Chandra menyambut kedatangan saya. Ketika saya turun dari mobil, Kak Chandra sedang berada di teras depan. Beliau duduk mengobrol dengan beberapa temannya sambil ditemani kopi dan rokok. Saya memberi aba-aba dengan tangan untuk menyapanya. Namun tiba-tiba Kak Chandra bangkit dari duduknya lalu melepas satu sendal jepit yang ia kenakan. "Pergi lo!" Kaki Chandra saya melempar sendal itu ke arah saya dengan sekuat tenaga. Saya yang tidak siap dengan lemparan itu refleks menunduk untuk menghindar. Beruntung saya berhasil menghindar beberapa sentimeter di bawah sendal terbang itu. Namun dari hembusannya angin yang terasa di pipi saya tahu lemparan Kak Chandra barusan cukup kuat dan tidak bercanda. "Apaan sih Kak, adik sendiri yang datang juga," bentak saya balik kesal dengan sambutan ajaib itu. Namun Kak Chandra dengan setengah beralih menghampiri saya dan menarik saya ke belakang badannya. "Pergi, ngapain lo ikutin adik gue, ha?" maki Kak Chandra. Kali ini bukan ke saya namun ke ruang kosong yang tadinya ada di belakang saya berdiri, tepat di sisi mobil saya. Saya celingukan kiri kanan dan mengintip dari balik badan Kak Chandra, melihat dengan siapa Kak Chandra berbicara. Namun tidak ada siapapun atau apapun di hadapannya. Teman-teman Kak Chandra yang tadi mengobrol dengannya pun melakukan hal yang sama. Mereka menatap ke arah kami dengan tatapan bingung. Kak Chandra lalu menoleh pada saya dengan wajah kesal. "Gimana sih lo dek? Masa lo gak ngerasa diikutin beginian?" ujar Kak Chandra sambil menarik tangan saya masuk ke rumah. Saya tidak sempat menjawabnya karena tangan saya ditarik. Kak Chandra cukup cepat mengikuti langkahnya. "Gue masuk dulu ya, adik gue datang nih," ujar Kak Chandra kepada teman-temannya saat kami melewati mereka. Mereka hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Di dalam, Kak Chandra mengulangi pertanyaan tadi. "Kok beneran gak ngerasa lo diintilin, Dek?" "Diintilin apaan?" "Aduh, bener-bener deh ada anak kecil hitam pakai cangcut tua ngikutin sama lo, Dek. Masa lo gak ngerasa?" Saya menggeleng kikuk. Deskripsi yang dikatakan Kak Chandra persis dengan sosok yang saya sering lihat di kantor dan menindih perut saya dulu.
Namun setelah pengobatan dengan Kiai Hanif beberapa waktu lalu, saya sudah jarang sekali melihatnya, kecuali yang ada di kantor tadi tentunya. Udah mandi dulu sana, hawa lo serem bener, ada yang gak beres nih, perintah Kak Chandra. Saya lalu masuk ke kamar kosong yang biasa saya tempati jika menginap di rumah ini. Saya memang sering numpang menginap di sini dengan berbagai alasan, yaitu ketika saya butuh teman berantem dan saat saya butuh pelepas stres dengan bermain bersama keponakan saya yang sedang lucu-lucunya. Setelah mandi, saya menyusul Kak Chandra yang sudah menunggu saya di teras belakang. Saat saya tiba, sudah ada segelas kopi dan asbak di atas meja. Kak Chandra duduk sendirian di sana. Karita, istri beliau dan anaknya sudah tidur di kamar tidur utama. Udah sini deh, panggil Kak Chandra ketika melihat saya keluar dari kamar. Saya menyusul Kak Chandra dan duduk di sampingnya. Kak Chandra menyesap kopinya beberapa kali sebelum mulai bertanya ke saya. Kenapa lo bisa sampai diikuti gini, Dek? Ada masalah di kantor ya? Saya hanya menghela napas, lalu memberi anggukan kecil mengiyakan. Gimana ceritanya? Seperti biasa, Kak Chandra memang tipe seorang pendengar yang baik. Tujuan saya ke sini memang untuk menumpahkan semua yang saya alami pada Kak Chandra. Kami berdua sama-sama memiliki kekurangan dapat melihat mereka. Bedanya Kak Chandra jauh lebih pemberani daripada saya yang masih sering ketakutan ketika ada makhluk berwujud aneh yang muncul. Ketika mengadu dengan Kak Chandra, saya bisa seleluasa mungkin berbagi tanpa takut munculnya pandangan aneh atau tidak percaya. Karena kami berdua pernah melalui masa-masa dan kondisi yang sama. Akhirnya saya menceritakan semuanya, mulai dari kasus yang sedang kami tangani, teror yang terjadi pada saya dan teman-teman asosiasi Pak Beni, dan yang terakhir kejadian Mas Danu malam ini. Kak Chandra menyimak cerita panjang saya tanpa sama sekali memotongnya. Terus medianya udah ketemu, tanya Kak Chandra. Udah, bentukannya mando sama telawang. Udah dibawa ke Kiai Hanif juga buat dilepas. Ada hiasan gigi gitu dan di sana itu disimpan kirimannya. Jawab saya. Ada berapa? Tanya Kak Chandra. Apanya? Tanya saya. Giginya. Ada 5. Dan berapa orang yang udah kena gangguan? Tanya Kak Chandra lagi. Aku sama orang-orang di kantor deh, sampai OB resepsionis juga kena, jawab saya. Itu kan yang lihat, yang diganggu sampai fisiknya kena ada berapa? Kalau yang fisik sih aku, Denny, Sandra, sama Mas Danu itu. Kak Chandra menghisap rokoknya dalam-dalam hingga bara di ujung rokoknya berpijar lalu mengembuskan asap tebal dari mulutnya. Gue curiga masih bakal nambah satu korban lagi, ujar Kak Chandra kemudian. Kok gitu? Tanya saya. Sepengirim ngincer 5 orang, masing-masing dalam 1 gigi itu. 1 orang 1 gigi, korbannya udah ada 4, jadi gue rasa kanda 1 lagi, ujar Kak Chandra. Tapi kan seharusnya udah dibuang, Kak, sama Kiai Hanif juga udah dilepas kirimannya, entah saya. Ya itu buktinya si Mas Danu yang lo bilang itu, baru kenal sekarang, setelah bedanya dihancurin kan? Jawab Kak Chandra yang tentu saja membuat saya terhenyak. Mereka ngirim sampai 5 media bukan tanpa alasan. Mereka ngincar kalian satu-satu buat bikin kerjaan kalian yang ngeganggu kepentingan mereka itu berhenti. Mungkin iya loh, Denny sama satu temen lo tadi udah bisa meminimalisir, tapi yang 2 lagi ternyata masih lanjut kan? Atau kayaknya ada kiriman baru lagi, karena dia tahu kiriman lamanya udah digagalin. Jelas Kak Chandra lagi. Pikiran saya seketika seperti tercerahkan. Benang merah yang selama ini masih abu-abu itu kini muncul seakan saling menyambungkan satu poin kejadian dan poin lainnya. Aku gak pernah kepikiran sampai sana, Kak. Malah aku kira ini udah selesai, karena beberapa hari terakhir itu udah gak ada gangguan lagi. Jawab saya jujur. Manusia itu emang gak ketebak kalau udah ngikutin hawa nafsunya, Dek. Dan lawan sekarang salah satunya. Jawab Kak Chandra. Saya mengangguk.
Berarti aku harus ngasih tahu semua orang kalau kita lagi dikirimin sesuatu dan bakal ada satu orang lagi yang kena, Kak? Tanya saya. Kalau semua orang di kantor lo paham sih boleh aja. Tapi kalau enggak ya siap-siap dibilang gila. Hahaha. Ujar Kak Chandra mengejek saya. Kalau Kak Chandra yang mengatakan itu, saya sama sekali tidak sakit hati. Yang ia katakan sebenarnya adalah pengalamannya sendiri di masa lalu. Gak semua percaya sih, aku juga nahan-nahan cerita ke semua orang. Karena banyak orang logis di kantor. Jawab saya sambil membayangkan nama-nama orang yang sepertinya sulit untuk satu frekuensi dengan saya. Kalau gue jadi lo, gue akan cari satu orang yang kemungkinan besar bakal jadi target kiriman berikutnya. Gue bakal fokus ke dia dan kasih dia informasi ini itunya, ujar Kak Chandra. Tapi aku nggak tahu siapa lagi yang bakal kena, Kak, jawab saya. Kalian berempat ada kesamaan atau apa gitu yang kira-kira bisa diakses sama si pengirimnya? Saya menerawang jauh memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Entah kenapa pikiran saya sepertinya begitu lamban malam itu. Sampai tiba-tiba saya ingat sesuatu. Kayaknya aku tahu, Kak. Apaan tuh? Nama lengkap aku, Sandra, Beni, dan Mas Danu ada di surat tanda tangan kuasa kasus hukum ini. Di sana ada 5 tanda tangan dan nama lengkap. Selain kami berempat, ada satu lagi itu nama atasanku yang lain, Om Cahyo. Jelas saya. Nah itu ya, dia kemungkinan besar target orang jahat ini berikutnya. Potong Kak Chandra yang membuat saya seketika kembali terhenyak. Keesokan harinya saya melaksanakan sidang perkara Bu Yati seperti biasa. Om Cahyo mengambil alih total semua menggantikan posisi Mas Danu. Tidak hadirnya Mas Danu juga menjadi pertanyaan bagi klien kami dan begitu kami beritahu keadaannya, Bu Nena dan Bu Yati kaget. Pak Beni yang juga bersama kami saat itu langsung memberi kode pada saya artikan sebagai pertanyaan, apa karena kiriman juga? Namun saya menggeleng tidak tahu karena saya belum melihat keadaan terbaru Mas Danu. Sidang hari ini beragenda utama mendengarkan kesaksian Pak Beni. Semua berlangsung lancar sesuai rencana. Pak Beni bisa menjelaskan serta memaparkan poin-poin yang mendukung pihak Bu Yati. Kondisi mulut Pak Beni yang belum normal sepenuhnya tidak menghalangi beliau untuk bersaksi. Seusai sidang, kami bersama-sama pergi mengunjungi Mas Danu di rumah sakit. Beruntung beliau dirawat di ruang VIP tanpa batasan tamu. Jadi kami semua diperbolehkan masuk bersama-sama. Saat kami tiba di sisi Mas Danu sudah ada Aris. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keduanya adalah kakak adik kandung. Saya adalah yang paling terakhir masuk ke ruangan tersebut setelah semua orang masuk. Perasaan yang sama ketika saya menjenguk Pak Beni kembali menyergap. Suasananya benar-benar pengap dan seakan-akan ruangan ini disesaki oleh orang selain dari kami yang datang menjenguk. Tidak mungkin rasanya ruangan VIP memiliki udara yang begitu pengap dan panas seperti ini. Saya mendekati ranjang Mas Danu untuk menyapa beliau dan menanyakan kabar. Namun ketika orang-orang yang terlebih dahulu masuk membuka jalan untuk saya maju, saya tersentak ketika melihat keadaan kaki Mas Danu. Di kaki Mas Danu ada anak kecil hitam yang bergelayutan. Giginya kuning saling bertumpuk seperti gigi susu yang tidak dicabut dan ditiban dengan gigi dewasa. Dan gusinya seperti busuk coklat kehitaman mengeluarkan nanah. Anak kecil itu tersenyum begitu lebar memamerkan deretan gigi depan hingga sampingnya sambil memeluk kaki Mas Danu. Ketika saya melangkah maju, anak kecil itu tiba-tiba refleks menoleh ke arah saya, hingga saya terkesiap dan melangkah mundur. Saya segera membuang muka beberapa detik agar tatapan kami tidak bertemu. Setelahnya saya fokus melihat ke arah Mas Danu. Saya berusaha sekuat mungkin tidak memandang kaki beliau tempat anak kecil hitam itu berada. Saya tidak bisa lama-lama mengobrol dengan Mas Danu. Saya begitu gelisah dan akhirnya izin keluar duluan karena alasan yang saya buat-buat. Saya tidak enak untuk bercerita mengenai apa yang saya lihat. Terlebih karena di sana ada Om Cahyo dan klien. Begitu berhasil keluar dari ruangan, saya menghembuskan napas besar yang seakan dari tadi saya tahan.
Hanya hitungan detik sejak saya keluar, Aris tiba-tiba ikut keluar menyusul saya. "Kenapa, Pak?" tanya Aris yang ternyata sadar gerak-gerik saya aneh. Saya selama di dalam ruangan tadi. "Ya Koris, aku nggak apa-apa," jawab saya. Untuk beberapa orang, saya memang menggunakan kata aku jika lawan bicara saya ada keluarga inti saya atau orang yang lebih sopan dan dan rendah nada bicaranya. Satu di antaranya adalah Aris yang memang nada bicaranya pelan dan tenang. Selain itu dia selalu menggunakan kata kamu yang bikin saya tidak enak membalasnya dengan gue lo. "Tapi muka kamu aneh loh Pak. Aku lihat waktu di dalam pasti ada apa-apanya." "Aku udah hafal ini," jawab Aris. Lamanya kami bersahabat dahulu membuat dia begitu mengenal saya. "Riz, kamu percaya nggak kalau aku bilang Mas Danu itu sekarang lagi kena kiriman?" tanya saya ke Aris dengan ragu. "Kalau kamu yang ngomong, aku percaya," jawab Aris singkat. "Kalau dari pemeriksaan medis, Mas Danu sakitnya apa, Riz?" tanya saya. "Sejauh ini statusnya masih observasi, semua hasil tes masih oke. Sementara diagnosanya karena faktor kelelahan habis nge-game," jelas Aris. "Riz, kita semua tahu Mas Danu gak selama itu," potong saya. "Ya, aku juga rasa begitu. Yang aku lihat di kaki Mas Danu itu ada anak kecil yang gelayutan dan itu yang bikin kakinya nggak bisa gerak. Kantor kita emang belakangan ini banyak kejadian aneh. Ingat yang malam itu Sanda nungguin kita di lobi office karena lihat ada cewek jalan di jendela lantai 27 kan? Setelah itu ada aja kejadian di kantor, Yes," jelas saya. "Aku percaya sama kamu, Pak. Aku juga tahu kamu dari dulu bisa peka sama hal-hal begini. Tapi masalahnya di Mas Danu. Gimana cara jelasinnya ke dia? Dan gimana cara buat bikin dia percaya?" tanya Aris. "Itu yang bikin aku bingung juga, Aris. Nah, dia itu orangnya ngeyelan. Kalau dikasih nasihat ini aku aja kalau bukan dipaksa ibu, mau aku nemuin Mas Danu. Kayak sekarang. Emosi terus bawaanku tiap ngasih saran. Dia ngotot maunya pakai cara sendiri." Aris seketika curhat. Saya tertawa kecil. Saya juga sebenarnya tidak menyangka Aris yang akan menjaga Mas Danu selama dirawat. Keduanya benar-benar tidak akur sebagai saudara kandung dalam beberapa hal. Mas Danu adalah seorang ambisius, disiplin, dan perfeksionis, sedangkan Aris tipikal alon-alon asal kelakuan. Atau pelan-pelan yang penting jadi, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan emasnya. "Terus gimana baiknya, Riz? Tadinya aku berharap kamu bisa jelasin ini ke Mas Danu." Jelas saya. "Duh, gak bakal dengerin, Pak. Udah biarin aja dulu, mau aku atau kamu yang bilang kita punya potensi dikatain stres sama Mas Danu. Jadi kita lihat keadaannya aja dulu," ujar Aris. Saya akhirnya menuruti permintaan Aris. Memang sulit itu rasanya untuk berbicara hal-hal gaib pada Mas Danu. Harapan saya sekarang adalah keadaan Mas Danu segera membaik dan tidak bertambah buruk. Karena saat saya di dalam tadi, Mas Danu terlihat baik-baik saja. Dan hanya kakinya saja yang tidak bisa digerakkan. Hingga orang-orang yang menyenguk Mas Danu hendak selesai, saya dan Aris tetap bertahan di luar. Kami baru masuk lagi setelah orang-orang mau berpamitan pulang. Ketika saya masuk, anak kecil itu masih ada di kaki Mas Danu, memeluk dengan sangat erat kaki Mas Danu sambil tersenyum licik. Aris melihat ke arah saya seakan bertanya ada, dan saya balas dengan anggukan masih. "Cepat sembuh ya Mas, biar bisa ngantor lagi," ucap saya sebelum berpamitan pada Mas Danu. "Amin, thanks ya. Ya nih, semoga cepat sembuh. Kasihan tuh Mas Cahyo jadi turun gunung, hahaha," ledek Mas Danu ke Om Cahyo, yang hanya dibalas dengan senyuman kecil dan gelengan kepala. "Makasih juga ya Bu Nena, Bu Yati, sama Pak Beni sudah mampir. Semoga minggu depan saya udah bisa hadir lagi," ujar Mas Danu lagi ketika klien kami itu. "Istirahat dulu Mas Danu sampai pulih, insya Allah. Tadi pagi Cahyo sama yang lain juga sudah sangat membantu kami. Semoga sengketa ini juga gak semakin berlarut-larut," ujar Bu Yati lembut. "Amin Bu, insya Allah kasus ini cepat selesai biar Bu Yati bisa istirahat juga ya Bu," jawab Mas Danu dengan senyum tulusnya.
Semangat beliau untuk kasus ini memang begitu terlihat, mungkin karena sisi emosionalnya yang juga ikut dalam penentuan diambilnya kasus ini dahulu. Kami pun bubar meninggalkan Mas Danu dan Aris di ruang inap. Sepanjang jalan keluar rumah sakit, saya sesekali merilik kepada Om Cahyo yang berjalan di samping Bu Yati. Om Cahyo hanya diam-diam seperti biasa. Beliau tipe orang yang suka berbicara basa-basi. Beliau bukan tipe orang yang suka berbicara basa-basi. Pandangan saya mencoba membaca gerak-gerik beliau. Apa beliau benar-benar akan menjadi target Mas Danu dan bagaimana cara yang mencegah itu terjadi? Di mana saya bisa menemukan media yang digunakan? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Akhirnya saya memutuskan kembali ke rumah Kak Chandra sepulang dari rumah sakit. Saya tiba di rumah Kak Chandra sebelum maghrib saat hari masih cukup terang. Beruntung, kali ini saya tidak disambut dengan lemparan sendal seperti kemarin. Istri dan anak Kak Chandra yang menyambut kedatangan saya sore kemarin. Sambil menunggu waktu yang pas, saya bermain-main dulu dengan keponakan saya yang baru belajar membaca. Insya Allah, setelah Isya, barulah saya memulai obrolan dengan Kak Chandra kembali, tentunya setelah kami menepi dari keluarga Kak Chandra. Tadi aku menyebut Mas Danu, kayaknya iya dia juga korban kiriman, jelas saya. Berarti itu anak kecil hitam masih ada di kaki dia tadi? Tanya Chandra. Iya, aku bahkan sampai keluar ruangan karena jijik lihatnya. Wujud sama baunya bikin pusing. Nah, berarti polanya bener kan? Terus lo udah bilang ke dia kalau ada yang nempel begitu di kakinya? Tanya Kak Chandra. Gak mungkin lah Kak, aku tahu banget Mas Danu ini orangnya gak percayaan sama hal yang kayak begitu. Kita aja yang udah pada ngalamin kirimannya gak ada yang berani cerita ke dia. Jelas saya. Tapi mau gimana lagi caranya? Ini udah kelihatan jelas dia korban kiriman. Hasil medisnya juga bilang keadaan normal begitu. Terus mau alasan apa lagi buat nolak kalau ini gangguan gaib? Tantang Kak Chandra. Kak, dia bisa cari celah apa aja yang intinya bakal ngebantah asumsi tentang gangguan gaib. Pokoknya dia akan punya alasan yang dia bangun sendiri buat mempertahankan benderanya itu. Jelas saya. Kak Chandra tampak membuang mukanya ke arah halaman belakang. Rokok yang dari tadi ia biarkan di celah kedua jarinya, kini ia hisap beberapa kali sambil berpikir. Ada nggak orang di kantor lo yang kira-kira kalau dia yang ngomong Mas Danu itu bakal percaya dan dengerin? Atasannya dia mungkin, atau orang yang dihormati mungkin? Kan kalau lo cuma karyawan, barangkali kalau yang ngomong orang yang di atas dia bakal percaya. Tanyanya, ada dua orang yang setara sama dia, Om Cahyo dan Om Dharma. Selain lebih senior, dua om-om itu juga diseganin sama Mas Danu. Jelas saya. Lo deketin salah satunya deh. Ini Cahyo yang kemarin gue bilang calon selanjutnya kan. Lo cerita sama dia, buat dia percaya, terus minta buat bantuan dia buat jelasin ke Danu. Kalau dua-duanya udah percaya baru lo tawarin berobat. Kak, gak segampang itu. Mereka semua orang yang pakai logika. Jawab saya lemas. Kak Chandra sama sekali tidak tahu betapa batunya yang ketiga patah itu. Ya nggak gampang, tapi bukan berarti gak mungkin kan. Coba dulu aja sih. Elah, gimana sih? Tegas ya. Saya menghela napas. Mungkin memang tidak ada pilihan lain. Saya khawatir jika Om Cahyo juga kena kiriman. Ditambah lagi di umur beliau yang sudah cukup senior, efeknya akan jauh lebih buruk daripada yang terjadi pada Mas Danu. Selain itu, jika kantor ini kehilangan para partner, tentu saja akan berakibat fatal pada jalannya proyek serta klien-klien kami nantinya. Ya udah, aku coba pikirin caranya, jawab saya sebelum menutup obrolan kami malam itu. Keesokan harinya, saat hari Jumat, saya berangkat menuju kantor dari rumah Kak Chandra. Hari itu saya merasa malas kemana-mana sehingga saya mereschedule janji meeting saya dengan klien hari itu. Dan memutuskan menghabiskan hari Jumat di kantor saja sampai jam pulang nantinya. Hari itu ternyata cukup banyak orang di kantor. Ada Sandra dan Denny yang juga sedang tidak ada meeting di luar. Dan Om Dharma yang biasanya hilang-hilangan.
Hari ini ada di kantor sejak pagi. Saat itu saya bersama Sandra sedang santai sambil minum teh di pantry. Obrolan kami hanya seputar kerjaan dan berbagai beberapa informasi random yang kami jadikan topik pembicaraan. Hingga tiba-tiba Om Dharma datang dan bergabung dengan kami. Om Dharma mengambil gelas keramik miliknya dan mengisinya dengan air hangat kuku lalu menyeruputnya sesekali seakan-akan itu adalah kopi pekat. Kedatangan Om Dharma membuat obrolan kami sedikit tertahan, khawatir jika nantinya terkesan mengacuhkan keberadaan beliau jika obrolan kami hanya pada topik yang kami berdua pahami. Duh, akhir-akhir ini suasana kantor kerasa agak beda ya, ujar Om Dharma membuka obrolan. Kenapa gitu Om? Jawab Sandra. Gak tahu nih, jadi makin rame. Penghuninya nambah banyak rasanya, jawab Om Dharma dengan santai. Saya dan Sandra saling melirik bersamaan. Kami menebak maksud pembicaraan Om Dharma ini ke arah kemana. Karena kami sama sekali belum menambah personil dan bahkan mahasiswa magang yang bekerja masih orang-orang yang sama. Jadi siapa yang Om Dharma maksud? Penghuni bertambah banyak. Om Dharma hanya tersenyum kecil sambil menyeruput lagi air putih hangatnya. Dan kayaknya mereka makin lama makin ngelanggar batas ya gak? Ujar Om Dharma lagi tertuju pada saya dan Sandra. Saya hampir saja menanggapi itu dengan kata iya, karena yakin arah pembicaraan Om Dharma adalah keberadaan kiriman yang meneror kantor ini. Namun baru saja saya menarik napas untuk menjawab, siku Sandra sudah menekan perut saya agar tidak menanggapi kalimat menggantung itu. Lagi-lagi karena dilarang Sandra, saya menahan diri untuk menanggapi Om Dharma. Beruntung Denny bergabung ke dalam pantry beberapa saat kemudian dan memecah keheningan sebelumnya. Pada ngumpul di sini nih, ujar Denny ketika baru sampai di pantry. Iya Den, ngopi-ngopi dulu, ujar Om Dharma walaupun isi gelasnya hanyalah air putih. Mantap, join ah, jawab Denny yang langsung memilih kopi saset di pantry untuk diseduh. Oh iya, kalian semua udah pada neokin Danu? Saya belum nih, ada yang bisa nemenin saya? Tanya Om Dharma. Maaf, saya hari ini nggak bisa Om, lagi nunggu orang, jawab Sandra. Saya kosong sih Om, ayo kalau mau nengokin Mas Danu hari ini, ujar saya. Walaupun sedang malas melakukan apapun, tapi pergi bersama Om Dharma adalah kesempatan yang rugi jika dilewatkan. Karena setiap jalan sama beliau, kami pasti ditraktir makan di restoran enak. Ikut juga dong, Denny tiba-tiba menyahut, tidak mau ketinggalan. Nah, ya udah Den, kamu yang bawa mobil ya, ujar Om Dharma sambil menyodorkan kunci mobilnya. Akhirnya kami pergi ke rumah sakit tempat Mas Danu dirawat. Suasana di rumah sakit itu masih sama seperti yang saya rasakan kemarin. Dari pintu masuk rumah sakit semuanya masih normal. Namun semakin saya mendekat ke kamar perawatan Mas Danu, tekanan dan rasa gelisah itu semakin kuat. Saya mendadak pusing dan seakan-akan saya sedang melalui banyak kerumunan orang yang memenuhi lorong menuju rumah kamar Mas Danu. Beruntung saat itu ada Denny yang mengajak Om Dharma mengobrol. Jika saja Denny tidak ada, mungkin saya tidak akan nyambung diajak berbicara. Karena pikiran saya yang terdistrak dengan pengap dan penuhnya lorong rumah sakit ini. Sesampainya di ruangan Mas Danu, keadaannya masih sama seperti kemarin. Di sisi Mas Danu ada Aris, sedangkan di kaki Mas Danu ada anak kecil hitam kemarin yang masih memeluk kedua kaki beliau sambil tersenyum. Saya datang dalam keadaan wajah yang sudah tidak enak, dan Aris berhasil membaca itu tanpa saya mengatakan padanya kondisi saya. Pak, sini sebentar deh. Mau ada yang aku bilangin. Pak Dharma dan aku sama Eva keluar bentar ya. Mau beli minuman, ujar Aris mengajak saya keluar. Setelah kami berada di luar dan berada beberapa langkah dari kamar rawat Mas Danu, barulah Aris bertanya pada saya. Masih ngerasa gak nyaman ya kalau dekat-dekat Mas Danu? Tanya Aris. Iya Aris, masih banyak kemarin, jawab saya. Jadi anak kecil itu juga masih di kaki Mas Danu? Saya mengangguk.
Hmm, emang sih Mas Danu juga belum ada perubahan sejak ini. Tapi Pak, kayaknya aku pun sudah mulai diganggu juga deh, ujar Aris. Oh, diganggu gimana? Aris memijat-mijat keningnya di antara kedua alis matanya. Gestur yang menunjukkan Aris stres. Dari tadi malam aku nggak bisa tidur, yang benar-benar tidur gitu. Setiap aku mau tidur, ada aja yang bikin aku bangun kesentak. Baru bangun tidur, nanti tiba-tiba kakiku ditarik dari kolong. Atau ada yang niup-niup jambangku lah. Malah sempat ada yang rasanya kayak mainin lubang hidungku, Pak. Semalam aku cuma tidur beberapa menit terus kesentak bangun. Gitu terus. Cerita Aris. Mas Danu isengin kamu kali, dugaan saya. Aku tidur di sofa ruangan, Pak. Mas Danu nggak akan bisa jalan ke sana. Kakinya aja masih gitu. Jelas Aris. Saya terdiam. Iya, tidak mungkin Mas Danu bisa turun dari kasur. Berjalan beberapa langkah ke sofa hanya untuk menyusuli adiknya. Lalu kembali ke kasur lagi sebelum Aris membuka mata. Masalahnya gangguannya nggak cuma yang kerasa di fisik aku aja. Tadi malam aku dengar suara orang lari bolak-balik depan kamar. Tapi aku cek keluar gak ada orang. Yang impuls Mas Danu juga beberapa kali goyang-goyang dan gerak maju mundur. Gak wajar padahal Mas Danunya tidur diam. Bahkan tadi malam kursi kecil yang ada di ujung ruangan itu bunyi karena gak geser sendiri, Pak. Aris bercerita sambil sesekali mengusap wajahnya. Terlihat sekali ia begitu stres. Dan tidak bisa menceritakan ini ke siapapun karena hanya ada Mas Danu di ruangan itu dengannya. Terus jadinya kamu tadi malam ngapain aja, Riz? Ya, aku akhirnya buka laptop dan main game. Gak mungkin juga aku keluar muter-muter rumah sakit jam 2 pagi kan? Yang ada aku malah lihat hal-hal lain yang makin gak karuan lagi. Itu aja aku sudah ngalahin konsentrasi ke Kim masih aja digangguin. Segala macam barang ada aja yang bergeser-geser. Cerita Aris. Jadi kamu gak tidur sama sekali? Aku baru tidur abis sholat subuh. Gangguannya baru berhenti menjelang adzan. Begitu adzan, aku sholat, baru semua kerasa tenang lagi. Mas Danu sama sekali gak bangun udah kayak begitu. Enggak, Mas Danu tidur pulus semalaman. Kayaknya emang ada efek obat juga. Tapi Pak, aku sekarang malah penasaran yang gangguin aku itu anak kecil ya kamu bilang kah? Tanya Aris. Aku gak bisa bilang pasti Riz, tapi mungkin aja. Aku sempat ngomongin ini sama Kak Chandra kemarin. Aku udah ceritain ini ke semuanya ke dia. Dan dia nyaranin biar Mas Danu dikasih tahu kalau yang bikin dia kayak gini sekarang tuh karena gangguan gaib. Setelahnya baru kita bisa ajakin ke pengobatan ruqyah. Kira-kira kamu bisa nggak kasih tahu? Tanya saya. Aris menggeleng cepat. Gak mungkin Pak, kan udah aku bilang. Aku nggak didengerin sama dia. Ujar Aris sesuai dugaan saya. Dia pasti akan menolak. Biar aku pikirin lagi nanti caranya. Ujar saya mendapati jalan buntu ini. Akhirnya saya dan Aris pergi ke kantin rumah sakit karena tadi kami keluar karena izin membeli air minum. Kami membelinya untuk sekedar syarat saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat kami berjalan mendekati ruang Mas Danu, kami melihat Om Dharma sedang membungkuk di sebuah selokan yang memisahkan lorong dengan taman kecil. Om Dharma saat itu membungkuk seperti orang rukuk menghadap ke arah taman. Itu Om Dharma? Tanya saya pada Aris saat kami masih beberapa meter lagi dari Om Dharma. Namun, wak! Om Dharma tiba-tiba muntah di saluran air tersebut. Kami berdua tersiap dan segera mempercepat langkah kami mendekati Om Dharma. Pikiran saya seketika kalut. Apa prediksi Kak Chandra meleset? Apa polanya berubah? Apa korban selanjutnya adalah Om Dharma dan bukan Om Cahyo? Aris yang lebih dahulu sampai dan segera menepuk-nepuk punduk leher Om Dharma. Beliau masih juga mengeluarkan suara muntah meskipun sudah tidak ada lagi sisa-sisa makanan yang keluar dari perutnya. Air matanya mengalir, urat-urat di kening beliau menebal dan wajahnya memerah. Pak, Bapak, kenapa Pak? Tanya Aris panik. Saya segera membuka salah satu air mineral kemasan yang tadi kami beli di kantin dan menyodorkannya ke Om Dharma.
Beliau masih menunggu beberapa saat untuk merasakan apakah ada muntahan susulan atau tidak sebelum akhirnya menerima air pemberian saya itu. Om Dharma kenapa? Kali ini saya bertanya sambil menunggu Om Dharma minum air. Ya bener nih, Danu beneran dikerjain. Bau banget yang dikirim buat dia sampai gak kuat saya. Jawab Om Dharma sambil masih terengah-engah. Arit dan saya saling berpandangan kalimat Om Dharma barusan. Arit hampir saja mau bertanya lebih lanjut, namun Om Dharma lebih dulu memotongnya. Tapi gak usah kamu bilang ke mas kamu ya, nanti kondisinya makin parah karena banyak pikiran. Ujar Om Dharma yang akhirnya membuat Aris membatalkan pertanyaan pada Om Dharma. Setelah napasnya kembali normal dan air minum yang saya berikan sudah beliau habiskan, tengah untuk menyedot muntahnya mengalir ke lubang, Om Dharma kembali masuk ke ruangan Mas Danu bersama dengan saya dan Aris. Di dalam, Denny dan Mas Danu sedang mengobrol berdua. Saat di dalam, wajah Om Dharma beliau buat seakan normal. Ia bahkan tidak menyinggung apapun tentang apa yang baru saja ia alami di luar tadi pada Mas Danu maupun Denny. Telepon dari siapa? Kalian? Tanya Mas Danu begitu Om Dharma melangkah masuk ke ruang. Bukan keluarga saya. Jawab Om Dharma yang sepertinya beralasan mengangkat telepon saat tadi keluar pada Mas Danu. Saya dan Aris tidak berkomentar banyak di dalam ruangan itu. Kami hanya mengikuti alur pembicaraan yang dibuka oleh Om Dharma. Setelah beberapa menit mengobrol, Om Dharma mengajak saya dan Denny untuk kembali ke kantor. Sebelum kembali ke kantor, tentu saja Om Dharma mengajak kami berdua makan. Pilihan restoran yang selalu kami serahkan kepada Om Dharma selaku yang akan membayar nantinya. Saat itu beliau memilih salah satu restoran di mall yang ada di bawah kantor kami. Selanjutnya kegiatan makan, saya terus merasa penasaran tentang apa yang Om Dharma katakan tadi saat ia muntah. Apa Om Dharma tidak selogis yang saya perkirakan selama ini? Apa beliau juga memilih celah untuk percaya dengan hal-hal gaib? Namun sayang, di meja makan itu Om Dharma sama sekali tidak menyinggung tentang Mas Danu dan apa yang terjadi padanya. Om Dharma justru mengobrol tentang kasus Bu Yati dan meminta Denny menjelaskan bagaimana perkembangan kasus tersebut. Setelah makan, kami kembali ke kantor. Di atas hanya ada beberapa karyawan office. Sandra dan Akil saat itu sudah berkelana keluar bersama klien mereka masing-masing. Kami berpisah dengan Om Dharma yang masuk ke ruangannya. Sedangkan saya dan Denny masuk ke pantry. Mode malas saya kembali dan hanya ingin bersantai-santai hari ini sambil menunggu waktu pulang. Den, tadi selama gue sama Aris keluar, gimana di ruangan Mas Danu? Tanya saya memulai obrolan. Saya belum berbicara tentang Mas Danu pada Denny sejak beliau jatuh 2 hari lalu. Gimana? Ya biasa aja Pak, kenapa? Oh tahu Om Dharma ngapain di luar sebelum masuk bareng gue sama Aris? Angkat telepon, tebak Denny. Dia muntah-muntah di depan taman dan bilang kalau Mas Danu itu dikerjain Den. Ujar saya dengan tatapan serius. Ah, serius Om Dharma bilang begitu? Denny tidak percaya. Lo bisa tanya Aris kalau gak percaya, gue sama dia saksinya. Om Dharma bilang itu sama kita berdua, tapi begitu masuk ke dalam ruangan langsung gak bahas itu sama sekali. Jelas saya. Pandangan Denny mengawang seperti memikirkan sesuatu di kepalanya. Pak, apa kamar di Mas Danu lo juga lihat sesuatu? Saya mengangguk mengiyakan. Iya, anak kecil hitam yang sama yang ada di dalam ruangan dokumen. Dia yang meluk kakinya Mas Danu sambil gak bisa jalan begitu, ujar saya. Kenapa lo gak bilang gue? Jadi kantor kita masih dikirimin sama orang jahat itu? Suara Denny meninggi karena panik. Sejak awal sepertinya dia tidak membaca ini adalah bagian dari kiriman. Untuk kami karena sudah sekian lama kantor kami terasa normal. Dan gue juga baru yakinnya kemarin gue konsul sama Kak Chandra tentang ini. Awalnya gue sendiri juga ragu, tapi polanya sama Den. Yang gangguin juga sama yang sering ganggu gue. Si anak kecil itu juga, jar saya. Terus Kak Chandra bilang apa? Tanya Denny yang juga sudah mengenal Kak Chandra. Kalau analisa dia, kemungkinan ini punya pola. Ada 5 gigi dijadiin media kiriman. 1 gigi buat ganggu 1 orang. Gue, lo, Sandra itu udah 3.
Sisa 2 gigi lagi, sekarang Mas Danu. Udah kena juga, tinggal 1 lagi. Dan kayaknya semua orang yang tanda tangan surat kuasa sengketa tanah ini yang bakal kena. Om Cahyo, potong Denny. Iya seharusnya, tapi ngelihat Om Dharma begitu tadi, gue malah jadi curiga korban berikutnya dia. Jadi Om Cahyo sama. Tapi kan Om Dharma nggak ikut sama kasus ini. Kok ke dia? Tanya Denny. Ya itu yang gue juga nggak tahu. Dan gue juga nggak bisa bilang muntah-muntah itu kirimannya. Bisa jadi itu efek dari gangguan yang di Mas Danu. Jelas saya. Kalau gitu harus cari lagi kirimannya Pak. Kita cari medianya lagi ke Kiai Hanif. Dan ajak juga partner ke sana. Ucap Denny dengan semangat. Gila aja loh. Jangankan ngajakin Kiai Hanif. Buat bikin fakta percaya itu tuh karena hal gaib. Emang lo bisa? Lo kayak ngadepin Sandra tapi versi yang gak bisa lo bentak. Kayak waktu itu Kak. Cegah saya pada Denny. Denny yang semula sudah bersemangat perlahan sadar. Tidak akan semudah itu meyakinkan ketiga orang itu bahwa kasus yang kami pegang sekarang mengancam keselamatan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Termasuk keselamatan mereka sendiri. Kantor lagi dalam kondisi lumayan kondusif Den. Gua gak mau bikin heboh-heboh lagi. Dengan kita cari media. Pasti Sandra, Ola, Akil, bahkan Asep yang sejauh ini udah tenang jadi panikan. Lagi kalau kita bilang kiriman itu mulai datang lagi. Jelas saya. Setidaknya kita harus kasih tahu Mas Danu gak sih Pak? Waktu gue dikirim itu badan gue sampai habis karena gak bisa tidur dan sakit-sakit. Gue yakin Mas Danu juga bakal bisa begitu kalau dibiarin. Kita harus kasih tahu dia. Ucap Denny. Gue pengennya begitu. Tapi bahkan Aris aja gak bisa ngasih tahu Masnya sendiri. Apalagi kita. Lo tahu gimana Mas Danu sama pendiriannya yang anti gaib itu. Gue lebih kepikiran nyari orang yang bisa nasihatin Mas Danu dan bikin dia percaya. Ujar saya. Ya tapi siapa? Orang tuanya Mas Danu? Tantang Denny. Enggak, satu orang kayaknya punya celah buat kita percaya. Om Dharma, jawab saya. Dari Denny berkerut mendengar saya menyebut nama itu. Lo gak bisa ngejelasin ke Mas Danu, tapi lo yakin bisa ngejelasin ke Om Dharma. Dua-duanya sama aja Pak, cegah Denny. Tapi dengan Om Dharma bilang begitu kemarin, gue ngebacanya dia gak selogis itu. At least dia tahulah kalau yang beginian tuh ada. Ujuk saya membela diri. Lo bakalan dianggap gila sama dia sih Pak, kalau seandainya dia ternyata gak punya celah percaya hal gaib sama sekali. Ujar Denny khawatir. Gue akan coba ulur pelan-pelan biar dia nunjukinnya sendiri pendiriannya ke arah mana. Gue gak berharap banyak, tapi kalau ternyata Om Dharma satu frekuensi sama kita bisa nyelamatin Mas Danu dan sekaligus calon korban berikutnya. Ujar saya. Hari Senin saya sudah mengincar waktu yang tepat untuk bisa mengobrol dengan Om Dharma. Namun jadwal kami tidak pernah saling bertemu. Sekalipun saya balik ke kantor dahulu setiap sorenya sebelum pulang, Om Dharma tidak pernah berada di ruangannya. Ya memang ini sudah kebiasaan beliau sering hilang-hilangan dan jarang standby di kantor. Keesokan harinya pada hari Selasa, Om Cahyo mengabari bahwa ia akan pergi selama 2 minggu ke luar negeri untuk suatu keperluan. Akibat hal itu, beberapa klien yang dipegang oleh beliau dilimpahkan kepada Om Dharma dan kami para asosiasi, termasuk kasus Bu Yati untuk sementara waktu. Kepergian Om Cahyo sebenarnya membuat saya khawatir karena ini berarti saya tidak bisa memantau beliau dan kemungkinannya ada kiriman baru saat beliau tidak bersama kami. Hari Selasa itu saya juga belum berhasil bertemu dengan Om Dharma. Namun setidaknya Om Dharma akan bertemu dengan saya di sidang Bu Yati hari Kamis nanti karena menggantikan Mas Danu dan Om Cahyo yang berhalangan. Saya mungkin akan mencoba berbicara dengan beliau sepulang sidang. Sebenarnya saya punya peluang bertemu Om Dharma besok karena Rabu ada jadwal meeting klien dengan Bu Yati yang biasanya kami lakukan H-1 sebelum sidang. Tujuannya adalah persiapan langkah hukum dan hal-hal pendukung lainnya yang kami butuhkan dalam jalannya sidang besok. Namun pada hari yang sama saya juga ada kerjaan di klien lain yang sama urgennya.
sehingga yang bertemu dengan Bu Yati hanya Om Dharma dan Denny. Sementara Sandra sama saya, kami ada jadwal dengan klien yang lain. Rabu itu saya baru kembali ke kantor sekitar jam 2 siang dan segera melanjutkan pekerjaan saya yang lain di kubikel saya. Sekitar pukul 4 sore, Denny kembali dari meetingnya bersama Bu Yati dan Bu Nena. Denny langsung menghampiri saya di kubikel saat itu karena ada hal yang ingin dia bicarakan. "Pak, tadi ada kejadian," ujar Denny membuka obrolan yang tentu saja membuat saya menghentikan ketikan saya. "Kejadian apa?" tanya saya, memutar kursi kantor saya menghadap Denny. Pas gue meeting sama Bu Nena, Om Dharma tiba-tiba blackout," ujar Denny. "Kok bisa? Kenapa emang?" tanya saya penasaran. Denny kemudian menceritakan secara detail kejadian yang baru saja terjadi dia dan Om Dharma meeting bersama Bu Yati. Mereka melakukan meeting di salah satu restoran di Jakarta. Saat itu yang hadir dari pihak klien hanya Bu Yati dan Bu Nena tanpa para saksi. Om Dharma memulai bahasan dengan lancar. Berbekal beberapa dokumen pelengkap yang sudah Denny bawa berserta pemaparan dari Bu Yati sendiri, beberapa rencana dipersiapkan untuk sidang besok. Namun saat tengah berbincang-bincang sambil membaca dokumen, tiba-tiba Om Dharma berhenti berbicara di tengah kalimat dan meletakkan kembali kertas yang sedang ia baca. Pandangan Om Dharma lurus ke depan dengan bola mata yang tidak bergerak. Denny yang merasa aneh dengan pemotongan omongan Om Dharma lalu melihat ke arah Om Dharma. Tadinya Denny mengira Om Dharma sedang berpikir. Namun melihat pandangan kosong itu, Denny menegur pelan beliau. Om Dharma tidak langsung menjawab. Ia meraba-raba sisi meja 2 kali seakan mencari posisi tangan Denny, lalu menepuknya 2 kali. Om Dharma lalu memejamkan matanya. Denny langsung berinisiatif mengambil alih obrolan dengan Bu Yati dan Bu Nena. Om Dharma duduk diam sambil menutup mata dan mengatur napasnya selama beberapa detik sebelum membukanya kembali. Saat matanya terbuka, barulah pandangannya kembali fokus melihat Bu Nena dan Bu Yati. Lalu melanjutkan obrolan. Di jalan pulang, Denny baru berani bertanya pada Om Dharma apa yang baru saja terjadi dengan beliau. "Om, tadi waktu Om pegang tangan saya kenapa Om?" tanya Denny sambil nyetir mobil. "Mata saya tadi tiba-tiba gak bisa lihat apa-apa Den, gelap semua." "Hahaha," ujar Om Dharma santai. Denny melirik keheranan ke arah Om Dharma. "Hah, serius Om?" tanya Denny. "Waktu saya pegang kamu, itu mata saya hitam semua, makanya saya suruh kamu yang ngomong. Saya kira saya buta mendadak. Untung aja pas dibawa merem sebentar udah balik lagi." "Hahaha," ujar Om Dharma masih menyelipkan tawa di ujung ceritanya. Denny kehabisan kata-katanya untuk menanggapi ucapan Om Dharma itu. Ia ingin menyambungnya dengan bahasan mengenai kiriman yang kami semua alami. Namun ia menahan diri untuk membahas hal itu. Setelah sampai di kantor, Om Dharma mengatakan ia akan lanjut ke lokasi lain, sementara Denny turun dan naik ke kantor hingga bertemu dengan saya. "Pak, kayaknya kita harus cepat kasih tahu Om Dharma tentang ini. Bahaya banget. Ini untungnya kondisinya lagi duduk. Lo bisa bayangin kalau dia begitu pas lagi bawa mobil," ujar Denny. "Nah itu lo tahu dan lo biarin Om Dharma bawa mobil sendiri sekarang," ujar saya panik. "Lah iya, gua baru kepikiran barusan Pak," ujar Denny sama-sama panik. Denny segera basa-basi mengirimkan pesan ke Om Dharma untuk setidaknya Om Dharma masih bisa dihubungi. Untungnya hari itu kami tidak mendapatkan kabar yang aneh-aneh dari Om Dharma. Justru kami mendapat kabar baik dari Mas Danu yang bilang dia sudah pulang dan melanjutkan rawat jalan di rumah. Saya sempat bersyukur karena kabar kemajuan kesehatan Mas Danu itu. Namun saya masih penasaran, apakah memang Mas Danu berhasil terlepas sepenuhnya dari kiriman itu melalui jalur medis? Untuk menjawab itu saya menghubungi Aris melalui BBM.
Riz, Mas Danu udah keluar rumah sakit? Iya Pak, sore tadi keluarnya. Syukurlah, alhamdulillah kalau udah sembuh. Boro-boro, masih nggak bisa jalan dia. Lah, kok udah keluar? Ya, lo tahu sendiri dia gimana. Udah dilarang-larang masih ngeyel. Karena ngerasa udah sehat. Katanya kerjaan dan klien yang nunggu dia banyak. Jadi nggak bisa lama-lama dirawat. Aduh, terus gimana? Ya, ini udah di rumah. Sementara pakai kursi roda dulu sambil minum obat-obat dari dokter. Ini orangnya langsung buka laptop, ngecekin kerjaan. Saya hanya geleng-geleng kepala membaca pesan Aris. Namun memang tidak aneh jika Mas Danu bertindak seperti itu. Etos kerja beliau memang tinggi dan energik. Hanya tidur-tiduran selama hampir 1 minggu di ranjang rumah sakit pasti membuat jiwa aktifnya meronta untuk segera keluar. Esok harinya sidang lanjutan Bu Yati digelar. Tahapannya masih seputar tuntutan dan jawaban tuntutan yang memang tahapannya berlangsung beberapa kali. Om Dharma sesuai rencana hadir, menggantikan Om Cahyo dan Mas Danu. Sementara kuasa hukum lainnya yang datang adalah saya dan Sandra. Seusai sidang, Sandra bertugas mengantarkan Bu Yati dan Bu Rena ke kediaman mereka. Sementara saya dan Om Dharma kembali ke kantor. Sayangnya masing-masing kami membawa mobil sehingga saya tidak bisa ngobrol dengan beliau di mobil. Namun untungnya Om Dharma kali ini tidak menghilang. Tiba-tiba dia ngebanting setir ke jalan lain yang bukan menuju kantor. Seperti yang sudah-sudah beliau benar-benar ke kantor sepulang sidang hari ini. Sesampainya di kantor, saya merapikan beberapa berkas dan beristirahat sejenak sambil mencari-cari kesempatan berbicara empat mata dengan Om Dharma. Namun selama beliau masih ada di ruangannya, agak aneh rasanya saya sampai harus masuk untuk mengobrol mengenai hal seperti ini. Hingga kemudian tiba-tiba sebuah kesempatan muncul. Om Dharma keluar ruangannya dan berjalan ke ruang meeting depan. Saya menyusul beliau dan lewat di depan ruang meeting beliau untuk melihat apa yang Om Dharma lakukan di dalam. Saat saya lewat, beliau sedang memandang beragam pajangan kopinya yang selalu ia bangga-banggakan pada para klien yang sedang datang ke kantor kami. Beberapa bulir yang terlihat kurang rapi ia susun dan beberapa lagi ia hirup aromanya. Saya mencoba mencari-cari alasan untuk masuk ke ruangan yang pintunya sedang tidak ditutup itu dan menyapa beliau di dalam. "Nyari apa, Pak?" sapa beliau ketika saya melangkah masuk ke dalam. "Ini lihat map plastik kosong nggak Om? Lupa terakhir taruh di mana?" ujar saya mencari-cari alasan. "Gak ada sih dari tadi, coba tanya Asep, barangkali dia yang simpan," ujar Om Dharma tanpa beranjak dari posisinya berdiri. "Oh iya Om. Ya mau ngomongin apa?" Lihat dok, Om Dharma yang sebenarnya tahu akal-akalan saya yang hanya mencari-cari alasan. Beliau memang tipikal orang yang bisa membaca gerak-gerik orang lain dengan sangat baik. Di balik sikap ramah dan santainya, Om Dharma adalah people watcher yang berbahaya. Ketahuan, hehe. Tentang kejadian di rumah sakit waktu itu Om bilang Mas Danu dikerjain kan? Iya, saya gak tahu benar atau enggak sih. Bisa jadi karena saya lagi pusing. Menurutmu gimana? Tanya Om Dharma balik. Menurut saya Om. Iya, menurut si Danu kenapa? Bisa jadi memang kiriman gak sih Om? Jawab saya. Kok bisa kamu menyimpulkan begitu? Om Dharma langsung membalikkan posisi saya. Seharusnya saya yang di sini mencari tahu cara pandang beliau, namun sepertinya malah saya yang beliau kulik. Om juga alami hal aneh kemarin kan, yang pandangan Om tiba-tiba gelap, ujar saya. Om Dharma tersenyum. Oh, Denny udah cerita ya? Iya, gak tahu kemarin itu tiba-tiba aja begitu, jawab Om Dharma seakan hal itu wajar. Sebenarnya Om, asosiasi yang terlibat di kasus Bu Yati itu beberapa waktu belakangan ini diteror. Saya, Denny, Sandra, bahkan beberapa orang di kantor ini juga ngalamin. Dan saya rasa apa yang Mas Danu alami sekarang juga bagian dari itu, cerita saya. Oh mungkin iya, udah kamu bilang ke Danu? Tanya Om Dharma lagi.
Belum Om, kita tahu gimana Mas Danu sama hal begini. Om Dharma tertawa lagi mendengar jawaban itu. Iya juga ya, Danu dibilangin hal-hal begini mana mau percaya dia. Sambung Om Dharma. Justru itu Om, karena ini gangguan yang datangnya secara gaib. Penyembuhan juga melalui metode agama saya rasa. Saya takut ini makin berlarut-larut dan Mas Danu bakal makin lama sakitnya sebelum perkara ini selesai. Dan bukan gak mungkin kiriman-kiriman lain bakal terus datang. Ujar saya mengarah pada inti kenapa saya menemui beliau hari ini. Senyum Om Dharma yang tersisa dari tawanya tadi memudar. Ia menatap saya dengan tatapan serius. Jadi menurut kamu kita ini harus apa? Tanya Om Dharma. Saya mau minta tolong Om Dharma untuk bilang ke Mas Danu tentang keadaan yang sebenarnya. Dan sekaligus bilang Om Cahyo bahwa dia bisa jadi ada di radar kiriman yang sama. Secara polanya semua orang yang tanda tangan di surat kuasa akan jadi target kiriman orang jahat ini Om. Om Dharma mengalihkan pandangan kembali ke biji-biji kopi. Panjangannya walaupun saya tahu pikirnya sedang melayang ke hal lain. Saya nggak tahu orang itu akan berbuat sejauh apa demi ngejegal kita. Tapi kayaknya selama kita masih terlibat kasus ini, kita semua dalam bahaya Om. Menurut Om Dharma yang juga sudah lihat dan rasain dan melihat ancaman yang bisa makin parah ke semuanya, apa kita gak mundur aja dari kasus ini? Tanya saya. Om Dharma tersenyum lagi. Namun kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Saya khawatir ini akan semakin parah. Kita makin dekat dengan pembacaan putusan. Dulu kiriman ini cuma mengarah ke kami. Namun sekarang mereka berani mengincar Mas Danu dan Om Dharma. Dan mungkin juga Om Cahyo. Sebelum kiriman mereka lebih parah lagi Om, secara saya. Mungkin kalimat saya ini terdengar kurang sopan karena terkesan menggurui beliau. Namun di antara ketiga partner, saya hanya bisa berharap pada Om Dharma. Meskipun bukan yang menandatangani surat kuasa. Namun keputusan beliau sebagai pimpinan Law Firm ini tentu akan jadi pertimbangan langkah selanjutnya yang akan kantor ini ambil. Om Dharma masih tersenyum. Pandangannya kini mendongak lebih tinggi lagi. Kini ia menatap action figure yang salah satu tokoh anime Naruto berbaju jubah hitam dan aksen corak awan merah yang juga dipajang di ruangan itu. Karakter itu memegang pisau kecil di tangannya dengan mata yang mengeluarkan darah. Kita hanya mundur kalau klien kita yang minta dan kalau mereka melakukan pelanggaran di luar perjanjian dengan kita sebagai kuasa hukum. Saya yakin kamu juga sudah tahu prinsip itu. Lagi pula Pak, saya kenal Danu. Sekalipun dia nanti tahu ada kiriman gaib bahkan yang menyerang fisik dalam kasus ini, saya yakin itu sama sekali tidak akan jadi alasan dia buat mundur. Ujar Om Dharma. Saya menghela nafas pasrah, namun ketika baru akan melanjutkan obrolan, tiba-tiba dari arah meja resepsionis terdengar suara Sandra yang baru kembali dari mengantar Bu Yati dan Bu Nena. Kehadiran Sandra membuat obrolan saya dan Om Dharma berhenti begitu saja. Saya tidak mau Sandra mencurigai saya hingga nanti akan membuat dia ngomel tidak jelas. Sejak awal dia ingin partner sama sekali tidak tahu mengenai gangguan gaib ini. Dan ia juga tidak ingin partner tahu kalau dia sekarang keluar dari golongan orang yang tidak percaya gaib. Om Dharma pulang lebih cepat dibanding karyawan lainnya hari itu. Memang sudah jadi hal umum bagi kami. Hanya Mas Danu lah partner yang sering lembur dan betah di kantor. Mungkin karena faktor jomblo dan tidak ada kerjaan di rumah. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Sedangkan dua partner lain, kehadirannya di kantor dalam sebulan bisa dihitung jari. Sore itu saya lanjut bekerja di kantor. Bersama saya ada Sandra dan Asep yang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Denny satu hari ini memang tidak bersama kami karena pekerjaannya berlanjut di luar sampai sore dan mengabari akan ke kantor sekitar jam 7 malam. Tanpa terasa waktu saat ini sudah menunjukkan sekitar pukul 6 sore. Sandra bangkit dari kursinya dan terdengar suara dia mengemasi dokumen-dokumen. Beres Kak? Tanya saya. Iya udah nih. Lo udah juga Kak? Tanya Sandra. Belum nih nanggung. Masih lama nggak?
Mau gue tungguin biar ke bawahnya bareng? Tawar Sandra. Gak usah, duluan aja. Nanti ada Denny sama Asep juga buat nemenin di sini. Jawab saya. Ya udah, gue duluan ya kak. Sandra lalu terdengar berpamitan dengan Asep di panti dan pergi keluar. Setelah Sandra pergi, otomatis di kantor ini hanya ada saya dan Asep. Suasana benar-benar sepi tanpa adanya aktivitas lain selain suara ketikan dari keyboard saya. Sampai tiba-tiba saya mendengar suara benda-benda yang berjatuhan dari arah depan. Saya menghentikan ketikan saya dan memasang pendengaran saya dalam-dalam. Suaranya terdengar seperti benda yang jatuh di dalam ruangan. Asep, panggil saya pada Asep. Namun orang yang saya panggil tidak menyahut. Belakangan saya tahu saat itu dia sedang sholat. Tak, 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 suara benda jatuh dan beradu itu semakin keras dan jelas. Kali ini bahkan saya bisa memprediksi arah suaranya antara dari ruang meeting depan atau ruangan Om Cahyo karena keduanya bersebelahan. Saya bangkit dari kursi dan berjalan ke arah sumber suara. Dalam pikiran saya itu mungkin suara Asep yang sedang membersihkan salah satu dari kedua ruangan tadi dan tidak sengaja menjatuhkan pajangan. Untuk diketahui, selain di ruang meeting depan, Om Cahyo juga memajang banyak senjata dan pajangan eksotis tradisional daerah di ruang pribadinya, serta beberapa lukisan abstrak berbagai ukuran. Saya berjalan ke bagian depan arah ruang resepsionis. Kondisi lampu saat itu sudah dimatikan sebagian. Hanya ada cahaya dari ruang areal kerja saja dan sebuah lampu putih di atas meja olah. Tepat ketika saya sampai di depan pintu ruangan Om Cahyo, tiba-tiba saja suara itu terdengar dari dalam. Tak, saya segera menoleh ke pintu ruangan Om Cahyo. Pintu ruangan beliau sama seperti pintu ruangan lain. Pintu kayu dengan kaca memanjang dari atas hingga bawah. Di bagian tengahnya kaca itu hanya ditutupi stiker buram setengahnya. Sementara di bagian bawah dan atasnya tidak. Di dalam ruangan Om Cahyo keadaannya begitu gelap. Hanya ada sedikit cahaya masuk hasil pantulan dari cahaya lampu areal kerja. Saya coba mengintip dari celah-celah kecil di bagian kaca yang tidak ditutupi stiker. Namun saya tidak bisa melihat apapun. Hingga akhirnya saya melakukan sebuah tindakan yang sampai hari ini masih saya sesali. Saya berjongkok untuk melihat ke dalam dari bagian bawah kaca yang tidak tertutupi stiker sama sekali. Dan saat saya membungkuk dan menengok ke dalam, saya melihat potongan sepasang kaki putih pucat tanpa tubuh yang berdiri menghadap ke arah pintu. Selesai. Tumbangnya partner bagian 5. Cerita akan berlanjut ke bagian 6 berjudul Pembacaan Putusan. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan ceritanya dan kelanjutan dari cerita ini. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.